Andi, terkait Abang sebagai praktisi hukum, terkait hari ini yang sedang terjadi gejolak pada masyarakat, khususnya para akademisi, mahasiswa yang hari ini turun ke jalan. Apa tanggapan Abang selaku praktisi hukum? Ada apa sih sebenarnya? Menurut saya ini fenomena yang wajar gitu ya, sebagai reaksi dari masyarakat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi ketegangan antara dua lembaga negara, DPR dengan MK, itu kan harus diselesaikan, dan ketika ini penyelesaiannya tidak ketemu antara dua pihak, saya kira disitulah harus turun serta masyarakat. Jadi tindakan aksi masyarakat ini saya kira adalah sesuatu yang sangat penting untuk menandai di mana letak keberpihakan masyarakat terhadap isu yang ada. Nah, ini akan MK sudah memutuskan suatu keputusan di mana terkait Undang-Undang Pilkada ya. Kemudian kok tiba-tiba DPR menganulir putusan MK tersebut? Secara hukum itu apakah ada yang dilanggar oleh DPR? Gini, posisinya ini masing-masing punya kapasitas sebagai satu positif legislatur, yang kedua negatif. Positif itu DPR, sedangkan MK itu adalah negatif. Masing-masing punya kewenangan untuk menerbitkan sebuah norma. Namun kewenangan norma oleh DPR itu sifatnya positif karena dia adalah pembentuk undang-undang. Hanya saja terkait dengan norma yang ada yang sedang didiskusikan ini adalah norma yang sudah dinilai aspek konstitusionalitasnya oleh MK. Nah, kita harus pahami sebuah norma itu harus berkesesuaian dengan konstitusi, dan itulah norma tertinggi. Jika ada sebuah norma sudah dinyatakan inkonstitusional, maka sepatutnya DPR sebagai pembentuk undang-undang tidak lagi mengambil norma itu. Nah, itu yang jadi prinsip. Ini bukan bicara soal kewenangan, masing-masing punya kewenangan, tapi bicara soal penilaian konstitusi yang itu tidak dimiliki oleh DPR. Kewenangan itu ada di MK. Berarti bisa dikatakan DPR dalam hal ini telah menabrak norma. Telah menabrak konstitusi, kalau mau berbahasa tegas. Oh, justru telah menabrak konstitusi. Itu nomor gitu ya, gitu ya. Gitu. Oke, Bang Andi. Thank you, Bang Andi ya. Gitu ya. Perempuan yang hebat, teman-teman. Saya kira itu sebuah norma kehilangan. Saya katakan polisi adalah sistem masyarakat. Polisi itu kalau ngomong pelan kan dari hati ke hati ya, insya Allah masuk ya. Kalau nggak masuk, kader HMI di sini banyak punya nomornya Kak Betty, Bang Parsa, itu PM aja langsung, nggak didengerin gitu kan. Yang pertama kawan-kawan ada di pelan-pelan ya. Nah jadi saya lanjutkan sedikit orang dengan saya. Pertama yang betul.
Barusan kami sudah melihat adik-adik yang di dalam dan melihat keadaan seluruhnya dalam keadaan baik. Dan tadi kami sudah minta kepada kepolisian dalam hal ini Pak Wakapolda dan Direktur Kriminal Umum untuk dapat segera dipulangkan. Dan kami tadi sudah menandatangani surat sebagai penjamin agar adik-adik ini bisa kembali ke rumah keluarga dengan lebih kurang 50 orang. Satu dua ada yang terbentur, jatuh, tapi yang lain dalam kondisi baik-baik. Pasal 170 KUHP atau diduga melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap barang, yaitu merusak pagar DPR yang di bagian depan. Kemudian 18 tersangka lainnya berdasarkan fakta perbuatan dan perannya masing-masing yang diduga telah melakukan tindakan kekerasan terhadap petugas kami, kemudian secara bersama-sama melakukan tindakan kekerasan. Dan juga pasal yang ketiga adalah persangkaan tidak mengindahkan perintah dari petugas kami di lapangan. Saat proses penyampaian pendapat kemudian sudah selesai, setelah diminta oleh petugas kami untuk membubarkan diri, ini mereka tidak membubarkan diri, bahkan memberikan perlawanan dengan melempari petugas dengan batu, kayu, ya, ada yang menggunakan bambu. Terhadap tersangka yang 18 ini itu dipersangkakan pasal 212 KUHP.